Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hey everyone, welcome back to our podcast. Today we're discussing something that feel very close to our daily life, yakni social media, research and comparison. Aku di sini bareng Kak Zanita dan Kak Salwa. Halo guys. Halo Kak Uya, halo semua. semuanya. Halo. Oke, aku mau bertanya ya dari Kak Zanita dulu. Setelah itu disambung dengan Kak Salwa. Oke, pertanyaannya, kenapa sih secara alami kita bisa merasa iri atau bisa minder lihat pencapaian orang lain di medsos? Padahal kita tahu setiap orang itu punya porsinya masing-masing. Boleh dijawab dari Kak Zanita dulu? Boleh banget Kak Uya. Oke, kalau kita lihat nih dari psikologi sosial, ada konsep yang namanya itu social comparison theory dari Leon Festinger. Intinya manusia itu memang secara alami membandingkan diri dengan orang lain, menilai posisi dirinya. Jadi membandingkan diri itu bukan hal yang aneh atau lemah. Itu mekanisme dasar manusia yang memang setiap orang pasti merasakannya sih Mbak Uya. Oke, selanjutnya ya Kak ya. Banyak orang itu cuma lihat hasil akhirnya yang keren di medsos ya tentunya. Boleh cerita nggak sedikit apa sisi sulit atau struggle di balik layar yang sebenarnya nggak pernah kamu posting ke publik? Boleh jawab Kak? Siapa ini, aku ya? Iya, Ini Kak Salwa deh, kayaknya itu jagonya sih. iya bener banget sih. Oke. Jadi izin jawab ya. Jadi jujur banyak banget sih ya struggle yang pastinya nggak aku posting di media sosial. Ya mungkin itu memang nggak penting juga untuk dilihatkan orang banyak, dan itu juga memang udah media sosial itu misalnya memposting hasil nih. Jarang banget orang memposting tentang struggle yang dia lalui selama proses itu. Banyak banget nih, misal orang lihat nih aku ikut lomba, aku daftar ini itu, tapi mereka nggak tahu nih aku setiap hari begadang, setiap hari aku revisian, ataupun kadang aku merasa aku nggak bisa nih, kadang aku merasa aku gagal, tapi semua itu nggak aku posting, dan aku hanya lihatin kalau yes I can do it gitu di postinganku gitu. Banyak juga tuh momen-momen yang ya ditolak, gak keterima apapun itu, tapi itu jarang banget aku share. Pastinya juga teman-teman banyak banget yang sama ya kayak aku, jadi gak nge-share struggle-nya, tapi nge-share-nya ya hasilnya. Menurut Kak Zanita dan Kak Salwa, menurut kalian dampak jangka panjang dari comparison di medsos itu apa sih? Oke, mungkin aku jawab lebih dulu ya. Jadi self esteem itu bisa turun. Jadi kayak muncul imposter syndrome yang mana burnout, bahkan misalnya burnout karena kita hidup dengan standar orang lain yang sebenarnya itu nggak realistis. Karena beberapa cuplikan video yang kita tonton itu kan juga nggak bisa jadi kita jadikan acuan sebagai titik kesuksesan seseorang. So I guess kalau menurut aku better watch your own self and try to be better. Dari Kak Salwa. Oke, kalau menurut aku ya, kita bisa kehilangan jati diri kita nih, bukan diri kita nih gitu. Jadi kita posting itu minta validasi banyak orang gitu kan, ngejar validasi publik lah ya bahasanya. Jadi kita posting untuk biar orang-orang tuh muji mungkin atau apapun itu. Ya bukan makna pribadi itu yang menurutku ya itulah paling berbahaya ya. Validasi publik itu yang paling berbahaya banget. Jadi ya semoga kita terhindar sih dari itu. Jadi niatnya kalau untuk postingan mungkin untuk memotivasi orang atau apapun, tapi tanpa mengharap validasi orang lain gitu. Baik, selanjutnya kalau boleh tahu nih kalau boleh kasih satu pesan ke pendengar yang sering merasa minder karena medsos, apa itu Kak? Oke, aku izin jawab lebih dahulu ya Kak. So mungkin ada satu pesan yang bisa aku sampaikan ke teman-teman yang sering banget nih merasa minder karena medsos. Jadi itu tadi, jangan anggap orang yang di sosial medianya itu kelihatan wah banget itu jadi hal yang kayak this is perfect, and something like that. Dan jangan jadiin hal itu
bandingkan dengan motivasi. Jangan kalian jadikan hal itu malah apa ya, jadi lomba buat diri sendiri sama orang lain yang bahkan yang lewat di FYP kalian itu ada artis, entah ada temen yang emang pengalamannya bahkan udah banyak dan banyak yang dia lalui tanpa kita ketahui. So I just want to say that remember, social media is a highlight reel. It's something that all people show the best like mereka menunjukkan yang terbaik dari sisi mereka itu di sosial media. It's not a full documentary, it's not a full life, like itu bukan dari pagi sampai malam sampai tidur yang kita bahkan nggak tahu. So better kita jangan bandingin behind the scenes karena kehidupanmu dengan highlight orang lain itu juga berbeda dan bahkan kita juga nggak tahu gitu. Ternyata kita juga bisa jadi orang yang bikin orang lain mikir kok dia lebih baik gak sih. Nah kita tuh nggak tahu, jadi kayak saking mungkin banyaknya anak muda sekarang yang saling banding-bandingin diri dengan orang lain satu sama lain dan mereka nggak sadar. Kan kadang kita sering ya kayak ngomong ke teman, enak ya jadi kamu gini-gini, terus temennya juga bilang, tapi kamu jadi kamu enak loh masa gini-gini. Nah jadi kayak satu sama lain itu saling mikir kalau misalnya ya your life is having a good life, like kalau katanya ibu-ibu sih rumput tetangga jauh lebih hijau gitu ya. Iya bener banget. Mungkin itu aja sih dari aku, pesan buat teman-teman, jangan bandingin diri sendiri. Gak apa-apa bandingin tapi dengan diri yang lama. Jadi diri yang lalu, hari yang kemarin aku kayak gini, di hari yang sekarang aku harus jadi kayak nggak ada manusia sempurna, nggak apa-apa, semua punya salah, tapi yang bedain adalah orang yang mau berusaha. Iya. Dari Kak Salwa. Keren banget nih pesan dari Kak Zaneta untuk teman-teman nih yang udah dengar, keren banget ya, mungkin bisa motivasi teman-teman juga. Kalau pesan dari aku, karena mungkin Kak Zaneta udah lengkap banget ya, jadi aku mungkin nambahin dikit aja. Jadi setiap orang itu pasti punya progresnya sendiri-sendiri, jadi jangan bandingin progres kita sama progres orang lain ya. Benar, dengan materi kita, obrolan kita ya pada malam hari ini mungkin bisa jadiin postingan orang itu bukan untuk perbandingan, tapi mungkin bisa kayak memotivasi kita nih untuk bisa terus berkembang atau bisa terus ya melangkah lah. Jadi jangan bandingin, jangan merasa kalau kita tuh paling gagal, kalau kita tuh paling nggak bisa ngelakuin sesuatu, padahal ya kita bisa. Yang penting kalian tuh udah nyoba, udah ngelangkah dan apa ya, untuk terus maju gitu. Jangan merasa aku nggak bisa gitu, padahal kalian bisa ngelakuin itu semua gitu. Jadi pesan aku, tetap terus mencoba walaupun itu gagal, habiskan stok gagal kalian karena ada kesuksesan yang lebih di depan itu pasti ada kesuksesan begitu. Oke, benar banget. Karena hidup kita ini dari latar belakang berbeda dan semua punya jalannya masing-masing untuk menuju kesuksesan ya Kak ya. Terlihat baik di sosial media belum tentu seisi hidupnya juga enak. So, kita cuma perlu fokus dengan diri kita masing-masing. Cause no one will provide. Thank you Kak Zeta dan Kak Salwa for sharing. Semoga obrolan ini bikin kita lebih sadar dan lebih gentle ke diri sendiri di era digital yang penuh perbandingan. See you in the next episode. See you. See you next time.